Shalom saudara, kita mau datang kepada Tuhan, kita memuliakan nama Tuhan pada kesempatan malam hari ini. Kita siapkan hati kita bahwa apa yang kita lihat sekarang ini adalah tempat puji Tuhan. Kita naikkan satu sebuah pujian dengan sungguh-sungguh bahwa kita melakukan pensyukuran untuk Tuhan.
supaya kami memperoleh berkat yang dari Engkau dan kami sungguh-sungguh dalam memuji Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sebelumnya saya mau mengatakan bahwa saya lagi sakit tenggorokan, lagi radang. Tapi saya percaya jika saya memuji nama Tuhan, Tuhan gak akan tinggal diam. Tuhan pasti akan menyertai saya dan saudara sekalian di sini. Saya minta bantuannya untuk semuanya bernyanyi, bantu saya, oke? Oke, kita naikkan satu pujian dengan penuh sungguh-sungguh dan sukacita. Mungkin ada yang mau memberitakan cinta kasih Tuhan pada kesempatan malam hari ini. Jika nggak ada, kita mari kita akan segera mendengarkan sabda benar firman Tuhan, bahwa nyanyian pujian dan pengagungan yang kita naikkan ini biarlah menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan, biar manis yang Tuhan dengar ini bisa menguatkan kita semua. Kita naikkan pujian, inilah yang kurundakan. Kita nyanyi bersama-sama, kita memuji nama Tuhan. Mari saudara kita mainkan semuanya. Inilah yang kurundakan. Setiap waktu kita katakan bersama. Tuhan
Haleluya. Haleluya. Kami dalam hadirat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Thank you Lord, praise the Lord. Thank you Lord, praise the Lord. Terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu malam ini Tuhan. Kami percaya Engkau ada di tempat ini dan Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Engkau siap untuk mengajar kami malam ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kiranya Engkau buka pikiran kami, buka hati kami Tuhan, supaya kami bisa menangkap setiap firman yang akan hamba sampaikan malam ini Bapa. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Hiara para pasanara poro popa. Kami bawa hati kami Tuhan. Kami buka hati kami malam ini Tuhan. Kami percaya kami datang di tempat ini, kami tidak mau pulang dengan sia-sia Tuhan. Kami pulang dari tempat ini membawa satu kebenaran, membawa satu keyakinan bahwa Engkau ada dalam hidup kami Bapa. Thank you Lord, praise the Lord. Urapi kami semua Tuhan, baik pelayan altar, baik jemaat-Mu Tuhan. Biarlah kami boleh mengalami Engkau malam ini Tuhan. Kami boleh mendengar apa yang menjadi isi hati-Mu saat ini Tuhan. Diara para poropo sendere popa, diara para popore popa. Urapi kami semua Tuhan. Urapi mata kami, urapi telinga kami, urapi pikiran kami, urapi hati kami malam ini Tuhan, supaya kami bisa menangkap setiap firman-Mu yang akan kami dengarkan saat ini Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kalau ada kuasa kegelapan, kuasa iblis yang mengganggu firman-Mu saat ini Tuhan, yang mencuri firman-Mu saat ini, yang membuat kami tidak fokus Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami hancurkan saat ini Tuhan. Biarlah mata kami, telinga kami, hati kami Tuhan
kepada firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang siap mendengarkan firman Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Silakan duduk saudara. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini saudara? Luar biasa. Kalau luar biasa, berikan senyum yang manis buat kanan kiri saudara. Katakan hari ini engkau luar biasa. Sampai kelihatan giginya. Hari ini engkau luar biasa. Puji Tuhan. Hari ini saudara bersukacita. Halo? Bersukacita? Puji Tuhan. Saudaraku yang masih dalam Tuhan, saya lihat wajah-wajah yang sumringah, merona ya, seperti Mas Ayin. Wah, luar biasa ini kalau tersenyum manis sekali. Puji Tuhan. Saudara siap untuk mendengarkan firman Tuhan malam ini? Siap mendengarkan pengajaran malam ini? Siap saudara? Persiapkan telinga kita, persiapkan mata kita, persiapkan hati kita, karena kita akan mendengarkan satu kebenaran. Amin. Satu kebenaran saudara. Kalau ini adalah pelajaran yang terakhir, kita sudah menerima 4 jubah. Mungkin saya akan review lagi ya saudara ya. Coba tak tes ya. Nah, ini kelihatan nanti yang eling apa enggak coba. Yang pertama saudara, kan ada 9 buah roh. Ya, sudah 9 sudah. Pasti saya yakin semua sudah hafal, enggak usah saya tanya satu persatu. Aman saudara? Apa? Aman? Aman. Sudah. Sekarang coba ini ada 5 jubah yang sudah 4 ya, maaf 4 jubah. Yang pertama itu jubah berwarna apa saudara? Merah. Artinya apa? Pengorbanan tanpa batas. Nah, jadi Tuhan Yesus itu mempunyai karakter namanya jubah, itu berbicara tentang otoritas. Amin saudara. Otoritas itu berbicara dengan identitas. Ketika saya dan saudara memakai jubah warna merah, berarti identitas kita itu adalah orang yang suka berkorban. Yang kedua, jubah warna apa saudara? Warna coklat. Nah, warna coklat apa artinya saudara? Kerendahan hati. Anak Tuhan itu tidak boleh sombong. Amin. Anak Tuhan itu tidak boleh kemetak, tidak boleh kemelinting. Anak Tuhan itu harus rendah hati. Amin saudara. Sudah sampai sini sudah mulai apa? Sudah mulai ingat ya saudara ya. Jadi anak Tuhan itu harus penuh dengan kerendahan hati. Hati seorang hamba. Yang ketiga saudara, jubah warna putih. Wah, pinter-pinter ini. Jubah warna putih berarti kekudusan. Apa yang kudus saudara? Perkataan kita harus kudus. Amin. Apalagi saudara? Pikiran kita harus kudus. Apalagi saudara? Hati kita harus kudus dan tingkah laku kita harus kudus. Jadi di sini saya akan review lagi ya, bahwa kekudusan itu tidak hanya bicara hati, tidak hanya bicara pikiran. Perkataan kita harus kudus. Perkataan yang kudus, perkataan yang seperti apa? Perkataan yang tidak mengutuki orang lain, perkataan yang tidak menyakiti orang lain, perkataan yang tidak menyombongkan diri sendiri. Seringkali manusia itu tidak sadar dengan perkataan ini. Amin. Kita bisa mengekang semua, tetapi mulut ini saudara, kita itu kadang-kadang apa? Nyelonong. Kadang-kadang mulut ini tidak bisa direm. Nah, hati-hati. Jubah warna putih berbicara kekudusan. Dan yang keempat kemarin, jubah berwarna ungu berbicara apa saudara? Halo? Kewibawaan atau otoritas ilahi. Ketika saudara memakai jubah berwarna ungu, perkataan saudara itu perkataan yang berotoritas, perkataan yang berbobot. Amin. Ora ampang ngomong sama ora kaya angin, hus. Tapi perkataan kita itu namanya sabda pandita. Halo, sabda pandita ratu kun payakun jadi. Jadi apa yang kau katakan itu yang terjadi. Dan yang terakhir saudara, jadi 9
ditambah 5, berapa saudara? 14. Jadi ini terakhir, pelajaran terakhir. Jubah berwarna apa? Sudah diumumin Pak Bambang. Jubah berwarna hijau. Nah, apa ini warna hijau itu? Nah, saudaraku, jubah berwarna hijau itu berarti keten. Wis maca polongan lebaran ini. Keten mandek ketenangan ya. Jubah berwarna hijau itu berbicara tentang ketenangan. Kita akan buka di dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-7. 1 Petrus 4 ayat yang ke-7. Sudah ketemu saudara? Yang sudah ketemu katakan amin. Saya akan bacakan di sini. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Saudara, jubah warna hijau itu berbicara tentang ketenangan. Saudara, saya yakin dan percaya bahwa akhir-akhir ini banyak orang mengalami stres. Apa stres itu? Stres mikir, kalau orang desa itu mikir apa? Becek, saudara. Jadi kayak bulan besar, saudara. Kalau bulan besar itu becek, tumpuk undung. Saudaraku, 1 hari bisa keluar berapa? Ada 5, ada 4, ada 3. Itu membuat orang itu stres. Ada lagi yang depresi, ada lagi yang apalagi ngalami yang namanya penat, pusing, bosan. Pernah ngalami saudara? Apa aku pernah ngalami? Semua pernah ngalami ini? Karena kejenuhan itu, karena judet itu ya, itu kita butuh yang namanya ketenangan. Ketika Anda sudah mulai mumet, pusing, apalagi mumet, pusing, depresi, coba Anda pergilah jalan-jalan melihat yang hijau-hijau. Berapa Pak Muhadi kalau melihat hijau-hijau? Ayam. Siapa lagi? Wah, mumet, coba saudara pergi ke sawah. Mungkin di sini banyak sawah ya. Kalau sudah mulai mumet, judet, coba lihat yang hijau-hijau itu. Pasti saya dan saudara akan mengalami yang namanya ketenangan, saudara. Jadi di sini saya akan bahas tentang ketenangan itu. Tuhan Yesus itu mempunyai karakter tenang. Jadi di sini dikatakan bahwa kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Saudara, kita ini hidup di penghujung zaman. Kita hidup di masa-masa terakhir. Tapi seringkali manusia itu uripe sak karepe dhewe. Nggih napa nggih? Saudara, kenapa? Kalau Tuhan Yesus kuwi lah omongnya Tuhan datang, ini sampai kapan kok omongnya Tuhan datang. Ini saudara, sudah waktunya, sudah hari-hari terakhir. Untuk itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Oga gerusa-gerusu, oga ngomak-ngamuk. Jadi ketika masalah itu datang, Tuhan Yesus itu tenang. Gak enak Tuhan Yesus ini ngamukan, gak ada. Jadi kita anak Tuhan itu harus sesuai dengan karakter Kristus. Tuhan mempunyai sikap yang tenang menghadapi apapun. Ketika badai taufan itu menghantam kapalnya Tuhan, murid-muridnya bodoh ambil rakaruan. Wah, bingung. Apa? Mencari pertolongan. Apa yang Tuhan lakukan, saudara? Halo. Tuhan ini tidur di buritan. Bisa gak Pak? Angin sakal, mobat nabit. Angin puting beliung, turu angler nih. Bisa gak Pak? Halo? Ketoknya iso ya, saudara. Tapi Yesus, saudara, dia tidur di buritan. Mungkin Yesus yang mimpi yang ngorok-ngorok, tapi yang lain itu mereka sudah apa saudara? Bingung pola dewe. Nah, hari-hari ini saya ingin ajarkan pada saudara bahwa karakter Yesus itu mempunyai yang namanya ketenangan. Saudara,
saudara, apa yang kita lakukan? Apa awake dhewe gerusa-gerusu? Biasanya wong nek panik saudara, mesti apa? Gerusa-gerusu, apalagi saya kalau pagi hari bangunnya kesiangan saudara. Anak saya harus sekolah, nubrak nunyak jenenge seragam urung disetrika, jelarap arep mangkat bane bocor. Nah, ini panik saudara. Orang kalau panik itu biasanya cenderung tidak bisa tenang. Tapi malam ini saudara, Tuhan Yesus mengajarkan kita harus tenang. Jadi nek apa-apa ojo gerusa-gerusu, amin. Ojo langsung mumet disekne. Tapi nek jenenge wong wedok ya mesti mumet nek karo ngene. Hari ini saudara, kita belajar kita harus tenang supaya apa? Tenang saudara, supaya kita bisa berdoa. Saudara, kalau saudara kacau balau, pikiran saudara mumet ganjrek kaya kitiran, nah bisa doa enggak saudara? Piye? Iki aku telah begini. Saudara, ayo kita malam ini jadi anak Tuhan yang tenang menghadapi apapun. Amin. Kata pepatah mengatakan slow but sure. Artinya tenang tapi pas. Ojo ketenangan terus ora nyapa-nyapa Bu. Kata Ibu Lydia kan kewenang. Bukan seperti itu menang terus turu ya, tidak. Slow but sure. Ketika Anda tenang, maka kekuatan itu datang dalam hidup kita. Amin. Tapi kalau kita ini pikiran ganjrek, mumet, pakai paramek, kita tidak akan pernah dapat yang namanya jalan keluar itu. Tetapi hari ini saya ingin ajarkan kepada saudara, Tuhan itu mempunyai sifat tenang. Tenang, ojo gerusa-gerusu, ojo langsung pusing, tapi tenanglah. Ketika Anda tenang, Anda bisa berdoa. Kalau Anda ada di keramaian, kemarin Grebek Suro, Ponorogo ya, Mbak Priska ya, Mbak Pita ya, dirubung ribuan lautan manusia. Saudara, di tengah lautan manusia itu bisa berdoa, saudara. Neneng gong, neneng kemarin tuh pertunjukan dari artis dari luar kota, dari ibu kota datang ke Ponorogo. Wah, kemarin saya kan ke Ponorogo itu sampai lewat tempatnya Om Ang, ya saya bilang gini, ya lewat kanan tempatnya Om Ang itu mesti menghindari keramaian, pikir saya. Dan ternyata di situ sudah jejer saudara, namanya kereta kencana, buat sampai ke dekatnya Mbak Meriska, sampai ke Jenangan ya Mbak. Sampai sama ke Jenangan loh nih loh. Sampai itu loh saudara, tempat fotoboran itu sampai fotoboran yang sebelah sana jadi ramai padat karuan. Di situ saudara bisa berdoa? Pasti tidak bisa berdoa. Orang yang berdoa itu orang yang tenang. Amin. Ketika saudara mulai gelisah hatimu, ketika mulai yang namanya pernah ngalami saudara? Kalau ada apa-apa lalu di hati, pernah saudara ngalami yang namanya kegelisahan itu? Hanya dua suku kata. Thank you Lord. Apa saudara? Praise the Lord. Thank you Lord. Praise the Lord. Thank you Lord. Praise the Lord. Ketika Anda mengatakan thank you Lord. Praise the Lord, hati saudara akan tenang. Amin. Ketenangan itu ketika Anda tenang, Anda bisa berdoa. Ketika Anda bisa berdoa, ada jalan keluar. Amin. Sekarang ada masalah, ojo bingung mumet mulai dhewe. Amin. Ayo tenang dulu. Amin. Digoleki iki apa to ini apa? Masalah apa to? Kalau Anda tenang, Anda bisa berpikir. Nek wong ora tenang pikirane bundel, ya Pak ya. Kowe nubruk ana, nubruk kene. Akhirnya apa namanya? Jalan, bundas kabeh. Nek nubruk ana bundas berarti keren. Kene babak bener. Tapi kalau Anda tenang, Anda Tuhan, thank you Lord, praise the Lord. Iki aku sesuk iki Tuhan bayar apa arisan Tuhan, tolong, thank you Lord, praise the Lord. Tiba-tiba nanti Tuhan akan kirim. Amin. Pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlambat. Amin saudara. Juga tidak terlalu cepat untuk menolong saya dan saudara. Intinya tepat pada waktunya. Gak usah khawatir. Dipepet nih di penting orang
kepepet. Amin saudara. Wes ora apa-apa mbek Tuhan itu apa jantungan kadang-kadang kita itu butuh sesuatu sama Tuhan dipepet ya gitu saudara ya. Nah urungmu apa kebunuh. Kenapa? Supaya kita itu sama Tuhan sampai makin apa? Melekat saya sama Tuhan. Itu saja. Jadi uga menungso yo wegah kon golek Tuhan. Betul enggak saudara? Nek uga dipepet nek enggak dipepet manusia itu cenderung tidak mau mencari Tuhan. Kenapa kok harus dipepet dulu nyari Tuhan saudara? Amin. Hari ini ketenangan. Ayo pulang dari tempat ini yang sering mumet. Padha karo sing ngomong gane mumet vertigo. Itu harus tenang. Apapun yang terjadi, Tuhan kasih jalan keluar dalam hidup kita. Masalah seberat apapun, Tuhan akan kasih jalan keluar asal kita tenang. Asal kita apa saudara? Halo? Tenang. Kok mulai nang omah apa kebayu dia? Mbah ya apa tenang. Tenang ini di sini dalam arti saudara coba ojo apa jangan emosian, jangan apa ya gerusa-gerusu, semua itu ada aturannya saudara. Jadi hari-hari ini ketenangan Tuhan apa ya nguji saya. Masalah anak saya Kevin Sebastian Mariono ya. Wah. Kevin Sebastian Mariono ora gelem ditinggal sekolah rumboe. Ini memang ketenangan saya. Saya 2 hari saudara saya sekolah di TK Mandisiwi. Tiap anak saya enggak mau ditinggal. Kalau saya mau tinggal dia tuh kayak antu apa loh? Sama papanya dia ngomong itu kayak pujangga. Aku itu sama mama selamanya. Aku tidak mau ditinggalin mama selamanya. Aku mencintai mama. Saya akhirnya gini. Aku mau minta satu permintaan. Ngomong anak saya. Apa? Kok aku tuh mah pengen menunjukkan apa? Aku tuh anaknya mama. Ya kenapa? Karena begini saudara. Kevin ngomong sama saya. Ada orang bisik-bisik. Ibu-ibu sama ibu-ibu bisik-bisik. Dia bilang gini, ini loh, anak ini Mbak Tari gitu. Kevin dengar, aku tuh anak Mbak Tari, aku anak Pak Yosua. Dari situ anak ini, aku tuh bukan maksudnya ya kan selama ini kan yang nganter tuh Mbak Tari, semua Mbak Tari. Apa maksudnya? Kalau ada rapat apa mungkin ya Mbak Tari ya. Terus dia bilang, aku pengen diantar papa mama setiap hari. Jadi saya sama bapaknya itu kayak mau sekolah ya. Jadi esok gitu apa? Sampai nanti siang yo payah nulis yo ning kono. Aku sama anak saya itu bapaknya kalau bapaknya mau pergi ya dileung lagi. Sampai saya itu gregetan ya. Kemarin itu jalan santai sekolah. Apa? Dia enggak mau jalan. Kalau enggak mamanya ikut ya saya ikut. Ketika saya ikut dia enggak mau. Saya sampai di puncak apa ya namanya wong iki suwabar ya tapi iki wis di apa level yang awalnya mie pedas level 10 udah iki mungah sama Deborah ya tahu kan satu sekolah sama kalian semua saya tinggal di wajah Kevin saudara. Dari situ Tuhan itu menegur saya, kenapa kamu kok tidak tenang, gerusa-gerusu dari bocah itu rusen saudara. Jadi dari sini saudara saya ngeluar udah sama Kevin ini joket mau apa Kevin nanya hari ini mama mau kemana schedule ke wekon ya soalan kemana-mana ikut saya ngantar Mbak Ahmad apa jemput Mbak Ahmad jadi ikut takut kalau saya tinggal. Kenapa? Karena beberapa hari ini saya bilang kalau kamu tidak mau sekolah mama mau pergi ke luar negeri ke Hong Kong. Nah, tapi dia trauma ternyata dia lihat kopernya masih ada kopernya mama bawa koper mau pergi ke luar negeri kalau kamu tidak sekolah saudara. Dari situ saya gerusa-gerusu, saya marah, saya emosi, tidak menjadi apa? Tidak menambah jalan keluar dalam hidup saya. Mungkin saudara juga, wah semua orang itu diuji saudara. Orang kabeh rumah tangga itu mulus-mulus mungkin suami dengan istri. Kalau saya dengan Pak Bambang mungkin landai ya saudara. Baiklah. Nah saya dengan Kevin Sebastian Mariono. Wah, saya setiap hari saudara. Saya maaf ya saudara. Saya ke WC pun Kevin itu ngikut saya ditunggu di depan pintu. Takut kalau saya mau pergi ke Hong Kong. ini apa ya ketenangan ya. Kita harus butuh tenang menghadapi anak. Mungkin ini sharing ya. Mungkin ada yang punya anak yang seperti ini ya saudara. Nggak mau ditinggal sekolah.
Besok itu saya mau ke acara lain, bingung saya hari ini bapaknya. Iya besok Kevin itu saya tuh pagi kan ada acara di mana Caruban ya. Besok itu ya cara mengatasi Kevin sebagian Mariana. saya masih bingung nanti mau tanya Tuhan bagaimana besok saya bisa pergi ke Caruban. Tidak mau ditinggal saudara kayak lem itu saudara. Saya tak ngapusi gini gak iso saudara. Ini loh. Kita butuh ketenangan, amin. Nah, kita berusaha saya sama bapaknya dibilang, wes Roma, bocah ya jadi kasar, dilembuti aja, minta apa? Minta jam. Dia bilang, mah aku minta jam besok sekolah, dibelinya jam. Ya mogok nih, aja loh. Jadi, ayo, butuh ketenangan. Saya bilang, saya sampai duduk Tuhan, saya nangis di bawah kaki Tuhan. Tuhan, ubahkan Kevin Tuhan hatinya. Tuhan bilang apa saudara? Bukan Kevin yang diubah hatinya, tapi hatimu itu harus berubah. Saya mikirnya apa? Tuhan ubah Kevin supaya Kevin itu bisa mau ditinggal. Bukan Kevin yang perlu diubah, tapi hatimu itu yang harus diubah. Saya nangis di hadapan Tuhan. Berapa waktu yang kamu kasih pada anakmu? 1:10. Kevin sempat bilang sama saya, Mama ngurusi uang-uang, nelponi uang-uang. Aku ditinggal cewek. Ini satu apa ya? Satu introspeksi dalam hidup saya. Ada satu apa ya namanya, saya nancep banget ketika saya telepon, banyak ya telepon ya, ketika mbak berikan telepon aku dulu mbak itu pas temen-temen uang ya toh, telepon mama online toh, aku aja bang, itu anak itu saudara, hati-hati ya yang punya anak-anak, mungkin kita ngomong seperti tapi ternyata itu terekam di dalam memori saudara, hati-hati. Sini saya belajar banyak dari sini, ngeluar tenang, saya tidak percaya ketika ketenangan itu saya dan saudara dapatkan, pasti semua akan baik-baik saja. Amin saudara. Mohon doanya untuk Kevin sebagian Mariana besok supaya bisa ditinggal saya tuh. Bener-bener Mariana. Ya nunggu cah sekolah ya mbak masih kayak begitu. Kudu merah. Soalnya kalau siapa Kenzo bisa ditinggal ya? Apa? Bisa ya maksudnya. Kalau saya masuk kelas saudara. Tuh loh. Jadi bapaknya mungkin belum lulus juga ibunya. Ini loh, ketenangan menghadapi apapun harus tenang. Ketika kita saya diogrek atau saya dirosol, anak saya itu anak itu akan semakin apa? Berontak saudara. Ketika kita tenang, kita apa namanya? Ini loh Tuhan, saya belajar tenang. Hari ini tuh Kevin itu apa namanya? Enak-enak aja saudara. Hari ini apa makanya nggak ditinggal ya, tapi sudah mulai luar biasa, sudah mulai bisa ditinggal ini. Ketenangan. Saudara mau menjadi tenang, apapun yang terjadi kita tenang di dalam Tuhan. Amin. Wis tahu saudara, mbok badai taufan mengamuk berat apapun, kalau kita bersama Tuhan kita akan aman dalam lindungan Tuhan. Amin. Selama ada Tuhan, saudara dan saya tidak perlu takut. Meskipun dibentur naik kepepet, Tuhan pasti akan berikan kekuatan dalam hidup kita. Amin saudara. Yang pertama namanya apa? Ketenangan. Mulai hari ini ayo seperti saya ini satu belajar ojo ngamuk-ngamuk ya. Ngamuk-ngamuk gampang mumet. Bolak-balik mumet minum paramek, minum apa gojrek. Saudara ayo kita tenang di dalam naungan Tuhan. Amin. Saya nangis, nyapo Roh Kudus ya dalam hati saya, Holy Spirit. Nyapo iki nangis, mungkin tenang. Anakmu gak perlu gak perlu mbok apa ya mbok kesel itu udah tenang. Tadi ada besok sekolah ya kayak iyalah, dia pacaran itu soal. Iyalah, ada papa mama. Dan saya kalau apa namanya senam itu yang agak dia hanya begini tak kayak patung itu bahasa bunyi ini sampai 10 menit itu ngene terus. Kalau saya aman nggak apa-apa, yang penting mau itu sudah bersyukur ya saudara ya. Ini loh ketenangan, amin. Ini yang kedua saudara, jubah warna hijau itu berbicara keteduhan atau pengayoman. Pernah dengar ya orang Jawa ngayomi? Apa Pak ngayomi itu Pak? Perlindungan, lebih ke teduh apa namanya? Ini loh saudara, kalau saudara punya pasangan, saudara meluk, kalau pasangan saudara apa bersadar loh, apa namanya? Kita merasa ayem, merasa adem, terlindungi. Ayo kita baca di dalam Matius
ayat yang ke-23 sampai 27. Matius 8 ayat ke-23 sampai 27, demikianlah firman Tuhan. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyang-konyang mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya dan membangunkan, katanya, Tuhan, tolonglah, kita binasa. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Lalu bangunlah Yesus menghadap angin dan danau itu menjadi teduh sekali. Dan herannya orang-orang itu, katanya, orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Di sini kita belajar tentang keteduhan. Tuhan mempunyai karakter yang suka mengayomi anak-anaknya. Tuhan mempunyai karakter yang memberi keteduhan pada murid-muridnya. Ketika Tuhan diperhadapkan oleh angin beliung, apalagi angin sakal, saudara, angin yang memporak-porandakan kapalnya murid-muridnya, Yesus itu dia dengan gagah perkasa memberikan keteduhan. Amin. Jadi Yesus ini bukan orang, maaf ya, ada banyak leader, banyak pemimpin. Ketika anak buahnya mulai dibidik, Pak, itu kolonel, komandan. Ketika pasti saya dengan percaya yang namanya komandan, yang namanya leader, yang namanya pemimpin itu pasti dia akan bertanggung jawab atas semua anak buahnya, saudara. Jadi Yesus dia mempunyai karakter memberi pengayoman. Ketika mulai angin, mulai badai datang dalam hidup kita, saudara, percayalah Yesus itu mengayomi hidup kita. Amin. Memberi keteduhan, memberi pengayoman dalam hidup kita, saudara. Kita sebagai anak Tuhan juga harus mempunyai sikap mengayomi. Apa, saudara? Mengayomi. Tadi sikapnya yang pertama tenang, yang kedua harus mengayomi, saudara. Orang Kristen itu atau anak-anak Tuhan itu harus mempunyai sikap yang mengayomi. Ojo malah dikaya ada orang curhat malah ditutuki. Misalnya santos juga sama saya. Bu Lydia, aku kalau kali ini kok dicuekin ke Bu Lydia, dasar kowe lah malah ditutuki. Tapi beda kalau kita kasih pengayoman, pengayoman ini lebih ke ya, ngomong ya, pengayoman itu. Jadi teduh, hati kita tuh merasa adem. Nah, kalau saya bertemu dengan Pak Muhadi itu mengayomi, saya langsung teling, hatiku mau panas, malah adem. Itu loh yang namanya pengayoman. Jadi kita sebagai anak Tuhan, kita tuh harus mengayomi. Amin. Ketika ada teman kita mulai hatinya panas, ketika teman kita mulai abdon, ketika teman kita mengalami yang namanya krisis, kita sebagai anak Tuhan, kita itu harus mengayomi. Seringkali anak Tuhan itu bukan mengayomi, tetapi menghakimi. Hati-hati, saudara. Perkataan kita itu harus perkataan yang mengayomi. Amin. Perkataan yang menguatkan, perkataan yang bisa membuat orang itu strong. Apa strong itu? Kuat. Ojo malah diiles-iles. Kontone lagi namanya orang sudah jatuh ketiban tangga, masuk mulut buaya, sakaruan wis lara jelalah dadak ini. Jangan menghakimi. Cenderung manusia itu pertama itu menghakimi. Ya toh, syukur toh, wetan gereja toh, ya toh, tiba toh. Nah, itu yang namanya penghakiman. Tapi ketika saudara-saudara kita mengalami masalah, ayo kita saling mengayomi. Amin. Saling mengayomi, memberi keteduhan. Aku ketemu sama Pak Titus, terasa terayomi. Bukan masalah tentaranya, saudara, ya, bukan tentaranya, tapi masalah Pak Titus mempunyai jiwa pengayom. Amin. Malam ini saudara dan saya harus mempunyai yang namanya jiwa yang mengayomi, sama seperti Yesus. Biarlah setiap orang yang dekat dengan kita itu merasa teduh. Sama enggak, saudara?
Kalau ada orang yang dekat dengan kita itu merasa teduh, kita akan banyak teman. Amin. Nah, perkataan kita sering kali menyakiti orang lain, sering kali menghakimi orang lain. Bukan pengayoman yang kita kasih. Uangnya kancang karawat dia gelem aja. Arep nanya no dilokne. Arep ngene. Ya kan. Itu kita gak akan pernah punya teman. Amin. Tapi kalau kita mengayomi, kata-kata kita itu kata-kata blessing untuk orang lain, saya benar percaya teman kita akan banyak. Amin. Kita akan disenangi banyak orang. Dia lewat gak bisa lewat bawaannya Tuhan. Bawaannya apa saudara? Hadirat Tuhan itu ada ngintil dalam hidup saya dan saudara. Amin. Bisa terasa saudara, ada hadiratnya apa tidak itu orang itu akan nyaman dengan kita. Amin. Nah, uang itu kelisi aneh lah, tidak ada hadirat Tuhan. Ada saudara. Kalau ada kita ngomong sama orang tapi kita nggak nyaman, kita kelisian, kita merasa gak nyaman itu. Jadi tidak ada bawanya Tuhan, hadirat Tuhan. Amin. Kalau kita kemana-mana kita bawa hadirat Tuhan, kita bawa bawanya Tuhan, uang itu loh saudara akan merasa aman. Amin. Akan merasa nyaman, akan merasa senang. Nah, ini loh yang namanya pengayoman. Malam ini saudara, Tuhan memberikan sifat kita harus mengayomi. Mau saudara mengayomi satu sama lain. Amin. Misalnya puasa lagi sakit, ditelepon apa di WA, kalau perlu bawakan pisang, dibawakan senangannya buasan apa. Oh ini loh mengayomi. Amin. Kita ini satu keluarga loh di sini saudara ya. Tidak ada sendiri-sendiri loh, tidak ada kotak-kotak loh. Amin. Kalau bagian Ponorogo aku megah karo wong Madiun, aku megah karo wong Ngepek, aku megah tidak bisa. Kita di sini itu satu apa? Keluarga. Nah keluarga saudara. Ya siji loro kabeh loro kita satu anggota tubuh. Amin. Mungkin Anda jadi matanya, mungkin Anda jadi kaki, mungkin ada yang jadi gigi, ada yang jadi rambut. Salah satu dari anggota ini sakit saudara, yang lain ikut sakit. Itu saudara, saya itu sakit gigi malam-malam. Orang giginya sih loro, tapi di kafe itu merah loro, tapi ya orang 10 betul saudara ini loh. Jadi kalau ada jemaat kita atau saudara kita yang mengalami abdon, ayo kita saling mengayomi, saling melindungi, ayo loh, ini keluarga kita gitu saudara. Nggak boleh saling mengutak-utakkan, nggak boleh kita menghakimi. Amin. Jadi saling, kalau ada masalah mungkin ayo kita berbagi cerita, nanti kita akan bawa dalam doa. Ini loh yang namanya pengayoman. Jadi Tuhan menginginkan GPP saya hidup itu mempunyai yang namanya pengayoman. Amin. Mau saudara praktek? Amin. Mau saudara? Kita tidak boleh mengotak-ngotakkan, kita itu sama di hadapan Tuhan. Yang terakhir saudara, yang ketiga. Memang ya saudara, yang terakhir itu kan obat. Memang aku ya senang saudara. Yang terakhir itu adalah apa saudara? Perlindungan. Saudara saya mau tanya, Hasan pas awan lempeng, awan pas panas jam 12 siang, Pak Hasan jalan kaki panas ya Pak ya. Kalau Pak Hasan itu ada di situ ada pohon yang rindang hijau, Pak Hasan hijaunya ngono rasanya bagaimana? Anyep, terlindungi dari sengatan matahari. Nah ini juga warna hijau itu berarti perlindungan. Saudara, ketika Anda sudah mulai jalan kepanasan dan Anda berada di bawah pohon rindang, pasti saudara itu tidak tersengat namanya apa? Matahari. Itu loh yang namanya perlindungan. Bagaimana cara melindungi? Bagaimana perlindungan? Tuhan Yesus itu mempunyai karakter melindungi murid-muridnya. Ketika Anda sedang kepanasan, tadi sudah ya, kita berteduh di bawah pohon, kita akan merasa terlindungi dari sengatan matahari. Sekarang pertanyaannya, kita ini satu keluarga juga ya. Piye caranya melindungi? Nah ini gini, saya ini satu keluarga kan. Piye ya caranya aku melindungi Pak Muhadi? Piye ya caranya aku melindungi Mbak Pati? Piye ya caranya aku melindungi Mbak Darmo? Orang mungkin kalau saudara awak dia mendina marah boleh Mbak Priska, malah kesel dia saudara kata empol. Hari ini boleh Mbak Prita, Pak Muhadi malah kesel. Bagaimana cara kita melindungi?
Ayo kita baca Efesus 6 ayat yang ke-18 sampai 19. Efesus 6 ayat yang ke-18 sampai 19 saya bacakan. Dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus, juga untuk aku. Untuk aku di sini untuk Paulus, artinya apa? Leader. Untuk apa? Pemimpin. Dan untuk aku kalau di sini untuk Pak Yosua dan Bu Lydia. Dan untuk Pak Yosua dan Bu Lydia, supaya kepadaku jika aku membuka mulutku dikaruniakan perkataan yang benar. Nah, dongakno pemimpinmu saudara. Jadi perkataan pemimpin itu perkataan yang benar. Nah, ini perlu didoakan saudara, bukan hanya kita itu apa ya? Aku doa untuk anak, untuk keluarga sendiri, bukan, tapi untuk pemimpin saudara. Supaya apa? Supaya jika aku membuka mulutku, jika Pak Yosua Bu Lydia membuka mulutnya ini, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan Injil. Supaya apa? Pemimpin Anda itu bisa wani, saudara. Wani apa? Berani ngomong, wani tas itu juga berkat doa saudara. Amin. Ngene iki aku ngomong tas ini seminggu greges itu saudara. Orang gampang saudara berbicara di sini saudara. Itu perlu doa Anda semua. Amin. Jadi saya berdiri di sini, Pak Yosua berdiri di sini, itu berkat doa Bapak Ibu saudara. Amin. Kalau Bapak Ibu saudara tidak doakan saya wis ngowel. Jadi delok sakmene balen. Iki kabeh mata di sini semua. Wong nek perlu enggak didoakan pasti wis ngowel. Amin saudara. Tidak ada upasnya, ora eneng kalau bisanya. Jadi ini namanya perlindungan. Bagaimana saudara bisa melindungi saudara semuanya dengan yang namanya doa. Amin. Jadi kita tidak bisa mengontrol saudara. Ini semua ini pasti punya masalah. Saya tidak bisa satu persatu dicipta piye sedina blek nggak bisa ngaku saudara. Tapi ketika kita berdoa, itu cara kita melindungi jemaat kita. Amin. Saudara, ini ya saya mau ajarkan saudara. Ketika Anda mulai berdoa, pernah nggak saudara sliwer ajar orang? Halo? Sliwer tiba-tiba gak ngerti koncone awake dhewe 25 tahun yang lalu. Mas sliwer tiba-tiba guru kita, mungkin siapa saja, itu yang namanya pesan urgen dari Tuhan. Apa saudara? Kalau di Banter, pesan urgen dari Tuhan. Ketika mungkin Pak Hasan atau Pak Muhadi doa sliwer wajah Pak Yosua, berarti Tuhan menginginkan Anda berdoa untuk Pak Yosua. Mungkin Mas sliwer berdoa untuk Bang Robin, berarti Tuhan menginginkan Anda dan saya berdoa untuk Bang Robin. Kenapa? Karena mungkin Bang Robin sedang tidak baik-baik saja. Oh, saudara ya. Ojo sliwat-sliwat. Oh, kok sliwat. Wah, itu Anda suruh mendoakan. Amin. Itu yang namanya pesan apa? Urgen pira? SOS apa? SOS. Cepat darurat kan kebakaran itu ya. Kebakaran. Alah entek. Ada kebakaran. Lah, itu SOS yang SOS ada artinya darurat. Amin. Jadi yang namanya pesan urgen itu wajah siapa saja yang ada dalam doa saudara, doakan hari itu juga. Amin. Kita tidak tahu apa yang terjadi dengan orang itu saudara, tapi Tuhan pasti orang itu sedang tidak baik-baik saja. Mungkin sakit ya, mungkin lagi bingung, apa lagi, mungkin lagi galau, tingkat tinggi, tingkat dewa, mungkin itu sedang tidak baik-baik saja. Jadi hari ini, malam ini, saya akan sampaikan pada saudara, siapa saja yang masih dalam doa saudara, doakan orang tersebut. Amin. Mereka sedang tidak baik-baik saja. Artinya apa?
orang terus kuapan loro ya enggak. Maksudnya mereka mungkin sedang galau, sedang gelisah. Ayo doakan, amin saudara. Kalau yang bisa berbahasa roh, bahasa roh. Kenapa? Karena kita nggak tahu loh ya. Mungkin Mbak Meriska nggak tahu apa yang menjadi. Tiba-tiba memastikan Mbak Meriska. Kita harus bahasa roh saudara. Ketika kita berbahasa roh saudara, maka roh itu sendiri nantinya akan menyampaikan kepada Bapa. Amin. Jadi malam ini pesan ugen dari Tuhan sudah saya sampaikan kepada saudara. Jadi kalau ada orang yang sekali lagi ya berseliweran di dalam doa saudara, doakan itu tidak usah engkau hari itu juga, saat itu juga mungkin Pak. Saya lagi di bengkel mas seliwer, oh berarti ini saya harus doakan. Ini loh namanya pesan ugen. Yang kedua saudara harus mendoakan pemimpin saudara. Mendoakan siapa saudara? Jadi saudara harus mendoakan pemimpin saudara. Mereka mungkin sedang tidak baik-baik saja. Mungkin Pak Mbak Kristin awalnya lemu gino-gino, orang baik-baik saja itu ya loh. Kita tidak tahu. Namanya kita itu juga masih manusia. Ada banyak orang. Saya tuh sehari mungkin menangani ada 5 kasus. Tiap hari di A, di B, di C, dari Jakarta malah pasti setiap hari. Kita yang namanya pemimpin juga pasti ada yang namanya titik lelahnya, betul saudara ya. Jadi butuh yang namanya doa Bapak Ibu saudara, amin. Cover dalam doa, dan perlu sebutkan dalam doa saudara. Pasti kami bisa kuat hari ini semua karena doa Bapak Ibu, amin. Saya bisa berdiri abot saudara di sini benar-benar memastikan jemaat kita itu sehat jasmani dan rohani. Jasmani sehat, rohani sehat berbahaya ya. Ini harus sehat semua, jasmani ya sehat, keuangan ya sehat, amin saudara. Jadi kayak itu kalau mikir saudara, Tuhan berkati berkati jemaat Tuhan, sapinya sehat, itu sudah wedusnya melahirkan, itu sudah semua itu sesuatu yang luar biasa buat kami. Kami itu tidak perlu apa saudara, yang perlu saudara sehat, diberkati Tuhan, itu sudah satu kebanggaan buat kami, amin. Hari ini sehat, puji Tuhan, meskipun dalam keadaan abdol kita tetap semangat di dalam Tuhan, amin. Jadi ayo, hari-hari ini pesan Tuhan itu tentang kesatuan. Banyak gereja mengalami perpecahan saat ini saudara. Kenapa? Karena tidak ada yang namanya persaudaraan, tidak ada yang namanya persahabatan, tidak ada yang namanya kesatuan. Banyak saudara, Madiun sudah mulai banyak perpecahan. Pendeta kalau jemaat geger, apalagi jemaat kalau jemaat geger. Malam ini saudara, Tuhan memberi pesan kepada saya dan saudara, ayo perkuat namanya tali persaudaraan. Ayo rukun saudara, wes karo sapa rukun, karo bojone rukun, karo koncone rukun, karo tanggane rukun, karo anake rukun, semua saja kita harus rukun. Supaya apa saudara? Supaya berkat Tuhan itu tercurah dalam hidup saya dan saudara, amin. Dan benino geger ae piye? Berkat jane esuk nyambang itu. Mana itu setiap pagi sudah saya transfer saudara. Setiap pagi saya transfer loh. Orang percaya saya itu setiap pagi mentransferkan mana kepada Bapak Ibu saudara. Semuanya dari Ponorogo, toko besi, toko apalagi semuanya. Tembakau, tempo sayur, tempo lontong, semuanya dari ini toko yang pegawai negeri, pegawai swasta itu mana sudah saya transferkan. Cucian motor, apalagi saudara, semuanya peternak lele, peternak apalagi itu sudah saya transferkan, amin saudara. Pegawai negeri semuanya. Pagi itu kami sudah mentransferkan mana, tapi Anda tidak rukun, mana itu akan berulah di depan pintu saudara. Alam lebu ya wedi, tapi ya. Kadang nempel wedi lho, geger pancine nolak malah. Oh, makanya kunci berkat Tuhan itu kita harus rukun. Ini pesan ugen dari Tuhan. Kita harus melindungi satu sama lain, amin. Bagaimana cara melindungi? Dengan doa. Pesan ugen dari Tuhan. Ketika Anda mulai seliwer padanya hukum ini, didoakan hukum ini dalam nama berkati Tuhan. Semuanya Tuhan berkati Tuhan. Jadi pagi itu saya sudah mentransferkan mana, tinggal saudara gelem ngepek gak mana itu saudara. Jadi sudah pagi jam 4 Pak Yosua Bu Lydia itu transfer
Hari ini Tuhan berkati Tuhan, berkati Tuhan, berkati tinggal kita. Mau memungut nggak mana itu saudara? Karena saya pernah saudara kesiangan orang-orang dungo gitu. Lah kemana saudara? Wes delalah ya dong nih. Uang-uangnya sopi apa ya? Bukan apa karena itu tugas kami sebagai leader. Kami harus mentransferkan mana itu setiap pagi. Jadi saudara saya itu harus jam 12 baru tidur, nanti jam 4 bangun ngurusin anak-anak pagi itu sudah harus. Kalau saya enggak mungut anak mana saudara, saya akan merasa bersalah saudara. Gue piye jemaat gue bisa makan enggak hari ini? Bisa makan artinya apa saudara? Berkat itu melimpah, amin saudara. Pas saya yakin saya itu berdoa saudara, meskipun masa sulit seperti ini semua jemaat GBK hari itu tidak mengalami yang namanya kekurangan, amin. Kita lihat saudara di luar sana banyak orang itu stres, rumah sakit jiwa semakin banyak, bukan rumah sakit COVID, tapi rumah sakit jiwa. Kenapa? Inflasi, deflasi. Ya sekarang ya ekonomi kita akan semakin baik. Kita sebagai anak Tuhan makan apa yang ada, amin. Orang sana neko-neko udah begini, pokoknya nggak butuh gak usah tuku. Ingat ya pesannya ya. Nah orang butuh orang sah tuku, ditabung duit, bangun lumbung. Oh, saudara ya. Jadi kalau enggak butuh enggak usah beli baju. Ada sekokan ya rasa tuku dinggene. Begitu kan. Ini loh yang namanya perlindungan. Amin. Sekali ya. Jadi juga warna hijau tadi yang pertama apa? Ketenangan. Yang kedua namanya pengayoman. Yang ketiga adalah apa? Perlindungan. Saudara, sudah 14 loh ya. Dilakukan kurang ini 14 ini. Jadi sudah selesai ini loh. Pelajaran kita sudah selesai. Ada 14. Kasih sampai penguasaan diri 9. Jubah sudah diberikan. Tinggal monggo saudara mau kerjakan apa tidak kerjakan itu terserah saudara. Amin. Kalau saudara mau kerjakan, saudara akan menjadi orang dikdaya tanpa jopo, sakti tanpa aji. Amin saudara. Ini sudah dikasih bekal, tinggal saudara kerjakan, tinggal saudara lakukan, maka saudara itu Roh Kudus yang akan memberi kekuatan pada hidup kita. Amin. Kemarin kebijaksanaan sudah dikasih, betul ya saudara? Kemarin saudara bisa nangkap ya kebijaksanaan. Ana ngopo-opo aja lah saudara, dipikir ditimbang timbang. Oh bener enggak gitu. Sudah selesai pelajaran kita saudara. Jadi malam ini sudah selesai, kita dengan percaya saya sudah plong 14 sudah saya kasihkan kepada saudara, tinggal saudara yang mengerjakan. Amin. Jubah warna merah, jubah warna coklat, jubah warna putih, jubah warna ungu, yang terakhir jubah warna hijau. Monggo dengan praktekkan, kita sama-sama praktek. Saya dengan percaya kita adalah menjadi seorang pemenang. Amin. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Haleluya. Thank you Lord. Thank you Lord. Kami bawa hati kami di hadapan Tuhan. Mengalirlah kuasa-Mu dalam hidup kami malam ini. Ketenangan ada dalam hidup kami saat ini. Thank you Lord.
kita siapkan persembahan kita. Saya minta Ibu Anis untuk berdoa bagi persembahan yang akan kita berikan. Segala puji syukur bagimu Bapa di dalam nama Yesus Tuhan Juru Selamat. Terima kasih untuk malam hari ini Tuhan. Kami sudah menerima pelajaran yang luar biasa. Kiranya Tuhan boleh menjadi berkat dalam hidup kami Tuhan. Dan sebentar Tuhan kami akan memberikan sebagian kecil dari milik kami. Tuhan kiranya Kau kuduskan, sucikan setiap tangan-tangan yang akan memberi Tuhan untuk pekerjaan untuk tempat ini. Tuhan kiranya Kau memberkati kembali tangan-tangan yang akan menabur malam hari ini Tuhan. Baik itu persembahan kolektan Tuhan, baik itu diakonia, persembahan kasih apapun itu juga Tuhan. Kami percaya setiap apa yang kami tabur Tuhan Kau akan mengembalikannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sudah berdoa dan bersyukur di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Yang bertugas saya persilakan kita naikkan pujian kasih yang tak berkesudahan. Bentar masih loading. Salam Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan. Saya akan menyampaikan pengumuman untuk kegiatan kita sepekan ke depan. Menara Doa Selasa 2 Agustus ini kita ganti hari Rabu, tanggal 3 Agustus 2022 jam 7 malam. Karena di sebelah gereja ada kegiatan yaitu ada wayang kulit ya, dan percil katanya begitu. Yang bagi Bapak Ibu yang rindu untuk datang ke tempat ini bersama-sama dengan kami berdoa, saya undang untuk datang hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022 jam 7 malam. Oke. Latihan ibadah raya Jumat 5 Agustus 2022 jam 6. Maaf. Kemudian Pondok Daud Sabtu 6 Agustus 2022 jam 7 malam. Ibadah raya disertai dengan perjamuan kudus Minggu 7 Agustus 2022 jam 6 malam. Ini juga ada perjamuan kasih ya. Jadi yang rindu untuk membawa apa aja, mungkin kerupuk, sambal, monggo kami persilakan kita nikmati bersama-sama di tempat ini. Oke, bagi jemaat yang ada pergumulan dan perlu didoakan bisa menghubungi kontak person yang tertera. Ya, mungkin ada tambahan. Iya, saya mau nambah sedikit Bapak Ibu sekalian. Untuk petugas pelayan Tuhan mulai bulan hari ini, bulan Agustus, jadi jadwal sudah kami bagikan. Jadi nanti bisa membaca sendiri. Dan nanti apabila dari Bapak Ibu jenengan yang berhalangan di tanggal itu, nanti bisa konsultasi dengan temannya. Jadi nanti bisa operan gantian atau gimana terserah jenengan. Jadi yang penting pas tugasnya bisa terlaksana dengan baik. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk laporan keuangan diakonia, saya bersyukur sekali sampai hari ini sudah terkumpul 2.445.000, dan kami bersyukur atas setiap persembahan Bapak Ibu, dan kami yakin dan percaya nanti bulan ini kita akan adakan untuk perkunjungan ke diakonia ke Panti Asuhan Maranatha yang ada di Bulanggareng. Untuk tanggalnya belum pasti nanti kapan, kita nanti akan hubungi jemaat sekalian. Selanjutnya Bapak Ibu, kami akan menyampaikan sedikit pesan yang daripada Tuhan.
Jadi mungkin ada beberapa yang sudah saya sampaikan. Pesannya ini sekitar hari Senin sampai Selasa. Itu yang pertama, pesan yang daripada Tuhan yang harus disampaikan pada jemaat tempat ini adalah hari-hari ini gereja itu diserang tentang perpecahan. Jadi iblis itu bekerja luar biasa untuk membuat pecah gereja saat ini. Jadi saya pesan kepada jemaat di tempat ini, ayo, seperti yang Bu Dia tadi bilang, kita harus hidup rukun satu sama lain, saling mengayomi, saling bekerja sama. Jadi kalau umpamanya satu yang lagi sakit, ayo kita sama-sama perhatian. Yang mungkin butuh bantuan satu sama lain, ayo saling membantu. Membantu itu bukan sekedar uang saja, tetapi pikiran atau masukan itu sangat luar biasa. Jadi hari-hari ini perselisihan itu bisa antara pendeta dengan jemaat, itu bisa. Dan yang kedua antara jemaat dengan jemaat. Jadi saat ini yang mungkin punya sakit hati dengan siapapun, ayo saya tidak usah sakit hati dengan siapapun. Kita saling rukun satu sama lain. Mungkin dilok nih koyo apa wis gak usah dipikir. Jadi ya wis dipikir baru gak usah diamnya. Jadi didengarkan kuping kiri, dikeluarkan kuping kanan. Jadi kan apa? Hari-hari ini iblis sangat bekerja luar biasa untuk menjatuhkan anak-anak Tuhan dan gereja. Karena kita saat ini terus bersatu di dalam Tuhan, rukun satu sama lain. Yang kedua, pesan Tuhan yang luar biasa. Bapak Ibu bisa lihat tangan kanan kirinya. Coba dilihat telapak tangannya, bisa dilihat. Saya mau tanya Bapak Ibu, ada tulisan apa Bapak Ibu? Huruf M. Ternyata pada saat itu, waktu pesan Selasa kemarin, Tuhan berpesan kepada kita semua jemaat di tempat ini. Ternyata di telapak tangan kita itu ada huruf M. M itu artinya apa, Bu? M itu artinya kematian. Jadi hari-hari ini Tuhan berpesan kepada setiap kita, hidup kita ada sebagai uap. Uap itu sementara, kadang ada, kadang tidak ada. Makanya hari-hari ini Tuhan berpesan kepada setiap kita. Mungkin hari ini kita bisa beribadah minggu ini. Belum tentu Bapak Ibu, minggu depan kita bisa ibadah. Makanya hari-hari ini yang Tuhan inginkan buat setiap kita, ayo tenangan sama Tuhan. Karena Tuhan berkata, ini sudah waktunya Tuhan. Jadi hidup kita tidak boleh sembrono sakar pede. Kalau sudah waktunya Tuhan, kita akan menunggu yang namanya kematian. Jadi semua itu saat ini kita menunggu kematian. Jadi hidup kita harus benar-benar tenang sama Tuhan. Nek dengan sakarpe ya akan ditinggal sama Tuhan. Makanya hari-hari ini ayo tenangan sama Tuhan. Jadi waktunya ibadah, ayo ibadah sama Tuhan. Mendengarkan firman kan. Ojo ngomong karpe diri. Karena apa? Di saat firman Tuhan disampaikan, bukan kita yang berkata-kata, tetapi Roh Tuhan sendiri. Jadi hormati orang yang menyampaikan firman Tuhan. Hari-hari ini Bapak Ibu, kita tuh tidak ada artinya. Ibarat Bapak Ibu seperti ini. Ibarat hari ini Bapak Ibu, inilah hari yang terakhir Bapak Ibu hidup. Jadi pergunakan dengan sebaik-baiknya. Kita tidak tahu besok akan mati, kita juga tidak tahu. Makanya hari ini pergunakan hari yang terbaik buat Tuhan. Jadi Bapak Ibu, pesannya dua hal tadi, hidup rukun satu sama lain. Yang kedua, kita tidak boleh sembrono dengan hidup ini, harus tenangan sama Tuhan. Ojo dadi wong Kristen suam-suam kuku. Jadi nek yo nek tenangan. Ke gereja tenangan. Ojo cuma ke gereja kita hanya setor muka, tetapi kita mencari Tuhan hari-hari ini. Makanya Bapak Ibu, Tuhan tuh melihat hati kita, melihat kesetiaan kita. Di saat kita setia sama Tuhan, kita akan mendapat bonus yang luar biasa. Tetapi orang yang setia, jangan harap dia akan diberikan berkat oleh Tuhan. Makanya Tuhan itu juga melihat, Tuhan itu juga karpe dewi. Tuhan itu akan melihat orang-orang, ini setia enggak, ini setia enggak. Kalau tidak setia, dia akan memberkati kita. Makanya Bapak Ibu pesan itu dua hal tadi. Ayo, yang pertama hidup rukun satu sama lain. Yang kedua, pergunakan waktu yang ada saat ini. Di saat ibadah, ya ibadah. Di saat mau doa, ya doa. Jangan hidup cakar pedih. Kalau saat ini banyak orang mementingkan dunia. Wes golek hiburan yang mana, golek kesenangan yang mana. Tetapi hati-hati. Di saat pengangkatan itu datang tiba-tiba, kita tidak diangkat Tuhan. Kita mau seperti apa? Percuma kita Bapak Ibu. Tetapi kalau kita hidup kita hanya untuk Tuhan, saya kira percaya hidup kita
untuk memuliakan nama Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ayo, saat ini pesan Tuhan yang luar biasa. Ini bukan pesan dari saya, ini Holy Spirit langsung menyampaikan kepada kita dan kita akan sampaikan kepada semuanya. Jadi kita bersyukur kita masih ada komunikasi dengan Holy Spirit. Makanya kita terus perjuangkan ini supaya apa? Tentang pelajaran 90 roh sudah, jubah-jubah sudah, dan nanti minggu depannya kita akan belajar tentang yang namanya tokoh-tokoh. Ini sudah diajari sama Tuhan tokohnya. Nanti kita mau belajar tentang Petrus itu seperti apa. Yang kedua nanti Yusuf seperti apa. Banyak nanti kita akan belajar tentang tokoh-tokoh. Ini sudah disampaikan Tuhan. Kita tinggal menyampaikan saja. Terima kasih Bapak Ibu. Itulah pesan yang daripada Tuhan supaya kita merespon pesan itu dengan baik dan kita melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih. Kita akan tutup ibadah pada saat ini. Saya undang bagi berdiri. Waktu selanjutnya kami silakan bagi Ibu Gembala. Terima kasih buat kehadiran-Mu di tengah-tengah kami Tuhan. Hadirat-Mu sungguh luar biasa boleh ada di sini Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang sungguh luar biasa. Boleh memberkati kami, menasehati kami, memberi pelajaran buat kami. Kami bersyukur pada saat malam hari buat kebenaran firman-Mu. Tuhan berkati hamba-Mu dimanapun hamba-Mu berada dan melayani Engkau. Tuhan selalu memberkati keluarganya, usahanya, apapun yang dikerjakan hamba-Mu pada saat ini. Tuhan senantiasa memberkati. Berkat-berkat terbaik boleh tercurah dalam kehidupan hamba-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih juga Tuhan berkati anak-anak-Mu yang hadir pada saat malam hari ini. Kami percaya setiap pergumulan yang saat ini dihadapi oleh sidang jemaat-Mu, Tuhan akan memberi jalan keluar yang terbaik. Yang mengalami kesehatan yang terganggu, Tuhan memberi kesehatan. Terima kasih Tuhan, berkati usaha pekerjaannya, berkati peternakannya, berkati apapun yang dikerjakan, Tuhan senantiasa memberkati. Terima kasih Bapak, terima kasih juga kami berdoa buat anak-anak yang tidak sempat hadir pada saat malam hari ini. Tuhan lawat dimanapun anak-anak berada, berkati mereka Tuhan. Apapun yang dikerjakan, Tuhan memberkati. Setiap pergumulan yang dihadapi anak-anakmu yang tidak sempat hadir pada malam hari ini, Tuhan memberi jalan keluar yang terbaik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain, kami percaya perlindungan, pengayoman Tuhan boleh ada di dalam setiap kehidupan kami. Baik yang ke Madiun, baik yang ke Ndolopo, baik yang ke Ponorogo, bahkan di sekitar sini, Tuhan senantiasa memberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala puji, hormat, syukur kami naikkan kepada Engkau pada saat malam hari ini. Mari Bapak Ibu kita arahkan. Bapak Ibu, pulanglah dengan membawa berkat, damai sejahtera, kesehatan, kekuatan yang asal dari Bapa Surgawi lewat kasih sayangnya putranya tunggal Yesus Kristus dan penyertaan daripada Roh Kudus boleh mengayomi kami, boleh melindungi kami pada saat malam hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan datang kali yang kedua di dalam nama Tuhan Yesus. Yang beriman dan yang percaya sama-sama mengatakan amin.